Istana buka suara mengenai munculnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam dakwaan suap penjagaan situs judi online. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan pemerintah menghormati proses hukum. Hasan menjelaskan hukum akan menguak orang-orang yang bersalah maupun tidak. Pemerintah memantau proses hukum di kasus penjagaan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika era Budi Ari itu. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Wakil Ketua Umum DPP Projo Freddy Alex Damanik membantah adanya keterlibatan Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dalam kasus pengamanan situs judi online. Freddy menjelaskan Budi Ari tidak pernah mengetahui kesepakatan pengamanan situs apalagi menerima jatah aliran dana. Budi Ari siap jika harus dihadirkan sebagai saksi di pengadilan ataupun dikonfrontasi dengan para terdakwa. Ia pun mempersilahkan PPATK menelusuri aliran dana pengamanan situs judol ini untuk menganalisis keterlibatan Budi Ari. Sebetulnya di dakwaan itu dikatakan bahwa ya yang keterlibatan Budi Ari khususnya yang mendapat bagian 50% itu hanya kesepakatan atau kong kali kong para terdakwa itu saja. Ya di dakwaan itu tidak disebutkan Budi Ari mengetahui tentang kesepakatan itu, apalagi menerima bagian itu. Ketum kemarin beliau dari Vatikan, ya toh beliau tidak terlibat, beliau tidak ada masalah dengan itu, beliau akan bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya, beliau juga tidak masalah dikonfrontir dengan orang-orang itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung membuka peluang Budi Ari dijadikan saksi dalam kasus judi online. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan, kewenangan memanggil saksi di persidangan ada di tangan jaksa penuntut umum. Harli menegaskan, nama Budi Ari muncul dalam dakwaan karena ada keterangan saksi dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya yang menyebut keterlibatannya. Saat ini proses persidangan masih berjalan. Kejaksaan Agung menyerahkan sepenuhnya kepada JPU terkait kebutuhan menghadirkan Budi Ari dalam sidang. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi pernah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait pengusutan kasus judi online pada 19 Desember 2024. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengaku pemeriksaan sebagai upaya membantu penegakan hukum yang dilakukan polisi. Polisi membongkar kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari yang menjabat Menkominfo pada Kabinet Indonesia Maju sejak 17 Juli 2023 menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum terhadap mantan anak buahnya kepada polisi. Hanya ke pihak penyidik yang berwenang. Oke. Ya, nah. Tapi Pak sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing.
karena dia akan kebakar sendiri. Ya, Sudah koordinasi dengan Presiden, Bapak? udah cukup. Kita bahas munculnya nama mantan Menkominfo